Kita lumayan kaget karena ini salah satu bride yang batalin weddingannya setelah dibookingin sama calonnya. Jadi dia tuh pertama kali tahu kita dari konten 3 agama. Terus dia tuh udah pengen banget bikin di kita sebelum dia ketemu calonnya ternyata. Dan ketika dia udah menemukan calon yang tepat, calonnya ini tahu ceritanya dan akhirnya dia langsung bookingin ke kita. Pertama tahu pasti dari TikTok sih, soalnya berseliweran di FYP mulu kan. Selalu dapat. Iya selalu dapet, emang aku suka juga nge-like-in gitu, jadi aku liatin. Terus one day aku pengen kalau nanti married pengennya sama Kak Kristi gitu. Setelah kayak udah menuju tanggal fittingan pertama, tiba-tiba dia ngechat Tante Meti lagi, terus dia ngabarin, sorry banget nih kalau kita batalin weddingan kita. Dan ya udah, akhirnya di situ kita lumayan kaget sih, karena udah jalan cukup beberapa waktu sama calonnya dari awal dibookingin, terus tiba-tiba dia cancel. Dan setelah kayak udah beberapa bulan lagi, tiba-tiba dia ngabarin lagi kalau ternyata dia jadiin bookingannya, tapi kali ini yang booking itu dia sendiri. Dari awal itu juga ditanya aku pengen yang itu tuh ada kayak jatuh bangunnya ya kayak roller coaster, jadi itu ada di dressnya sih. Aku pilihnya tuh ada emang pengen kok aku pengen didesainin siluet yang emang ilustrasi dari perjalanan roller coaster itu, karena bukan hal yang mudah sih. Sampai di titik akhirnya kisah kayak gini tuh aku pengen diukir di sini, jadi bener-bener se-meaningful itu lah. Yang menurut aku unik, emang badannya kan bagus banget, terus dia request mau ada roller coasternya nih. Dan aku pertamanya sebenarnya bingung sih gimana bisa masukin unsur ada pattern-pattern itu. Tapi kan kita nggak harus bener-bener bikin kayak ada logo roller coaster berjalan kan di gaunnya. Jadi kita coba explore aja dari siluetnya, terus kita coba masukin ke bordiran gaunnya. Jadi dibikin motifnya tuh kayak salur-salur dan agak curvy. Kebetulan emang badannya pun juga berisi, jadi waktu dia pakai bahan yang ada garis-garisnya memanjang ke bawah, itu bener-bener komplement badannya dia dan kelihatan cantik banget proporsinya. Nah, roller coaster itu nggak sampai di situ doang. Yang awalnya kita juga udah cukup kaget dengan dia batal jadi. Terus habis itu tiba-tiba udah di tengah-tengah fitting dia request kalau warnanya itu harus pink. Terus aku nanya kenapa harus pink, katanya itu warna favorit dia dari kecil, jadi dia pengen kayak dari warnanya pun juga bisa bercerita. Tapi kan aku berpikir nih warna pink itu tricky banget, nggak semua orang cocok dengan warna-warna terang kayak gitu. Dan kalau emang kulit kita nggak putih banget, pasti kita bisa kelihatan kusam. Kedua, kalau nggak ada unsur warna putihnya, kita jadi nggak kelihatan kalau kita tuh bride-nya. Karena kan kalau baju-baju evening biasa juga warna-warna kayak gitu kan. Dan untuk gaun pengantin pun itu identik dengan warna putih sebenarnya. Karena aku suka warna pink, jadi aku pengennya gimana supaya bisa win-win solution ya kak, kayak gitu. Dan aku pernah lihat juga itu yang salah satu di TikTok juga bisa dua-duanya, antara mamanya pengen warna putih, dia pengen warna apa gitu. Aku lihat itu ada di TikTok. Iya, aku suka itu sebenarnya. Ya, seperti perempuan pada umumnya. Aku coba eksperimen gimana caranya supaya tetap kayak warnanya tuh bisa soft banget. Dulu kan kita pernah coba bikin ya salah satu gaun yang bisa 2 warna dicermin sama di kamera. Terus kita coba apply lagi dengan teknik yang sama, kita ambil nih layer warna pink yang tipis banget. Terus kita taruh di bagian atas bajunya. Jadi pas dia fittingin sebenarnya dia kaget banget. Karena itu bisa achieve semua warna yang dia mau. Warnanya tuh gradasi, di atasnya itu bener-bener padat warna putih, tapi dia makin ke bawah itu warnanya tuh makin pink di bagian ujung mermaidnya. Dan itu menurut dia solusi banget. Nah di situ dia sama calonnya sampai kaget juga pas ngeliat ke cermin. Kok bisa ya kayak warnanya tetap 2? Kalau dulu kan di cermin bisa kelihatan putih tapi pas dilihat mata warnanya violet. Kali ini ketika dia lihat badan atasnya tuh sebenarnya putih banget, tapi kalau dilihat dari jauh makin ke bawah itu kelihatan ada aksen-aksen warna pinknya. Dan akhirnya bisa dapetin tuh solusi untuk dua-duanya yang dia mau. Jadi kalau yang itu tuh karena perjuangan hubungan ini juga on off ya kak, jadi awalnya dideketin aku nggak mau, terus akhirnya jadi tapi tetap jadi abang adik kenal di situ, terus kayak
somehow dia cerita kalau dia ngerasa itu ini tuh bukan yang akhir dari walaupun aku tolak itu bukan akhir, jadi kita walaupun punya jalan masing-masing tuh ya kayaknya dia bakal sama aku deh kayak gitu tuh dia bilang. Jadi terus akhirnya perjuangan sampai di titik aku mau, terus juga itu tuh semua ada nyambung di bunga, dan perjalanannya kan roller coaster kayak aku bilang tadi. Terus bunga itu karena ngerasa kayak emang Tuhan tuh nunjukin kalau kalian mau sejauh apapun tuh ya dijatuhin lagi gitu. Ya mikirnya jadi ini bunga bener-bener describe Tuhan. Dan aku ngeliat bagus bener-bener seletak itu di badan aku gitu, padahal baru pertama kali fitting gitu. Aku udah suka sih, aku percaya aja sih Kak. Gitu. Kita selalu ngobrol sama semua klien kita dan kita minta feedback sama mereka. Jadi waktu fitting terakhir pun aku nanya sama dia, apa yang kayak detail paling kamu suka nih dari gaunnya. Terus dia bilang semuanya bener-bener dari atas sampai bawah sampai setiap detailnya dia bilang semuanya dia suka banget karena setiap detail itu bercerita buat dia. Bahkan dari veilnya sendiri itu kan kita kasih bordiran. Bordirannya itu ada tulisan yang dia memang request dari awal kalau di situ mau ada satu teks bordiran untuk menggambarkan janji suci mereka berdua. Jadi bener-bener menurut dia setiap detailnya itu bikin dia happy banget. Itu tuh tulisannya till that do us apart ya, itu tuh karena emang pengen bener-bener, kebetulan aku Nasrani jadi aku pengennya bener-bener janji yang emang diucap itu bener-bener itu semua itu doa ya kan, kata-kata itu doa, jadi bener pengennya di sedetail itu. Dan ya pengennya di dalam baju ini tuh bener-bener ini all in one lah kayak gitu. Dan aku yakin Kak Kristi bisa wujudin itu. Sebenarnya menurut aku cerita kita semua itu bermakna, cuman tinggal kita menunggu di mata atau di telinga orang yang tepat, yang bisa ngerasa relate, terus dia bisa memaknai dan terinspirasi dari cerita itu. Aku suka semua ya Kak, cuman kalau disuruh pilih apa ya, kadang aku bisa dapat berapa look, terus juga ini dikemasnya apa ya, aku suka semua sih Kak, kalau disuruh pilih aku juga bingung persisnya. Coba karena benar-benar meaningful buat aku, jadi artinya sih sebenarnya lebih ke artinya. Semuanya karena apa yang aku mau, sampai aku ceritain, aku pengen gini-gini itu semuanya bisa diwujudin gitu. Padahal menurut aku kita bukan yang intens dalam ketemu ini, pemilihan fabric gimana juga enggak gitu. Terus malah susah ya komunikasi cuman by tuh ya aku main ya by online ya. Terus jadi aku mikirnya bisa benar terwujud tuh itu luar biasa sih Kak. Terlepas dari cerita-cerita menarik dari teman-teman kita, menurut kalian gaun tadi sebenarnya lebih bagus kalau dibikin pink full aja atau sebenarnya warna putih? Karena kan biasanya kalau gaun pengantin identik dengan warna putih.